Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami dari CGP Angkatan 8 akan mempraktikkan eh, observasi coaching dari masing-masing kami. Dan perkenalkan, saya Nurdeti dari SD Negeri 1 Cidadap. Hari ini ditemani oleh dua teman saya yang sama-sama satu angkatan di Angkatan 8, yaitu Saya Asep Wahyudin dari SMP Negeri 1 Kabandungan. Saya Waalaikumsalam. Abdurrahman dari SDN 1 Bojongkalong. di sesi pertama ada observer, yaitu sebagai observernya Bapak Asep Wahyudin, kemudian coachnya sebagai coachnya yaitu Bapak Abdurrahman, dan coachnya sebagai Ibu Nurdeti. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengobservasi, saya sebagai observer mungkin ingin berbincang-bincang dulu dengan Pak Abdurrahman sebagai coach ya Pak. Ya, siapa? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin nanti pada kegiatan observer ini saya akan mengamati dan juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Seperti apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan nanti yang akan Bapak sampaikan? Tapi jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan terlebih dahulu ya Pak ya. Ya, siapa? Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Semuanya ya saya ingin kembangkan, tapi yang paling saya ingin kembangkan mungkin di dalam hal membuat pertanyaan berbobot, Pak. Oh iya, ya baik, itu yang lebih spesifiknya mungkin Pak ya. Iya, Ingin betul. mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Eh, Nah, kira-kira Pak Abdul, indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaiannya mungkin eh, ketika Koci bisa menemukan solusinya dalam permasalahan yang beliau hadapi, itu merupakan sebuah ketercapaian bagi saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu, Pak. Iya, iya, bagus Pak. Baiklah Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak untuk melakukan proses coaching dengan coach ya, dengan sebaik-baiknya. Dan nanti mungkin sesudah proses coaching Bapak selesai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit atau sebentar lagi Pak. Baik, Siap, siap, silakan Pak. Silakan untuk memulai kegiatan coaching pada kesempatan hari ini. siap. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum, Ibu Deti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana? Sehat malam ini, Bu Deti? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. keluarga juga Semoga sehat. kita Bagaimana dengan diberikan Bapak? kesehatan. Alhamdulillah sama luar biasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, Bu Deti ya. Begini, Iya. Bu, ngomong-ngomong, Hmm. Ibu itu apa yang mau didiskusikan ini malam ini nih? Iya nih Pak ya. Saya ada sesuatu nih yang pengen diobrolin dengan Bapak ya. Kali aja nanti ada dapat pencerahan atau solusi gitu. Setidaknya beban pikiran dan juga perasaan saya agak sedikit plong gitu dari kebingungan gitu Pak. Apa yang membuat Ibu merasa ada suatu kebingungan mengenai apa, Ibu? Oh iya, jadi gini ya Pak. Saya tuh kan guru kelas ya.
Saya memegang kelas 4. Dan kebetulan di sekolah saya itu tidak ada guru olahraga. Kemudian anak-anak kelas 4 itu kan anak-anak lagi masa-masanya lincah gitu ya, peralihan dari kelas bawah ke kelas atas. Mereka itu senang sekali dengan berolahraga. Tetapi saya melihat mereka agak kurang antusias ketika memang pembelajaran praktek di lapangan. Saya melihat apa tuh penyebabnya ada di saya karena saya kan guru kelas gitu. Saya bukan guru olahraga asli dan tidak ada guru olahraga. Jadi mau tidak mau saya harus mendampingi mereka di lapangan. Tetapi mereka karena saya kurang menguasai materi mungkin tentang prakteknya, jadi mereka kurang bergairah gitu loh dalam pelaksanaan olahraganya gitu. Dan saya juga itu merasa memang kendalanya ada di saya gitu. Jadi gitu, Pak. Jadi permasalahan yang dihadapi Ibu Deti merupakan wali kelas 4 ketika dalam pembelajaran olahraga siswa itu kurang antusias dalam hal mata pelajaran olahraga gitu ya. Dikarenakan yang Iya, pertama itu mungkin Ibu praktek, Deti Pak. tidak menguasai dalam hal eh, kegiatannya gitu. Dan Teknik. juga di Iya, sekolah teknik-teknik tersebut main bola. tidak ada guru olahraga. Mungkin begitu ya Bu ya. Iya, Pak, begitu. Betul, Jadi betul. kadang kasihan juga anak-anak yang memang membutuhkan seorang yang benar-benar menguasai teknik ya, terutama di olahraga bola besar gitu kayak main bola. Sedangkan saya sendiri kurang paham gitu tentang teknik-teknik Iya, bermain bola. Walaupun memang kalau membaca materi bisa saja gitu, tapi pada iya. kenyataannya tapi tetap aja berbeda gitu. Baik-baik, Bu. Nah, Ibu, dalam percakapan hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan nih tentang percakapan Iya. hari ini menurut Ibu? Ya, jadi saya ingin ada sedikit pencerahan atau solusi ya. Bagaimana Solusi ya. saya dapat mendampingi mereka ketika praktek di lapangan sehingga mereka antusias mengikuti olahraga atau mereka itu semangat gitu ya. Atau mungkin ada cara-cara lain yang bisa kita. Baik, Ibu. Ya, kita akan mulai nih pembicaraan kita nih. Nah, di kelas tersebut berarti saat ini para siswa ketika ada mata pelajaran olahraga tentunya tidak antusias. Menurut Ibu, ketidakantusiasannya itu ada di angka berapa kalau kita nilai angka 1 sampai 10 itu Ibu? Ya, kalau memang tidak semua ya, Pak ya. Ada juga yang ketika keluar ruangan siapapun gurunya ada juga anak yang apa tuh senang gitu. Rata-rata memang Hmm. senang, tapi mungkin kalau dilevelkan apa kepuasan mereka penguasaan materi mungkinnya ada masih di level 6 atau 7 lah gitu. Karena Ada di kayaknya level 7 mungkin Bu Deti ya saat iya, ini. Pak, Ya. Nah, kayaknya ada di level ke depan seperti itulah. Ibu Deti ingin ada antusiasme anaknya itu ada di angka berapa tuh keinginan Ibu Deti? Kalau bisa sih ya, saya ingin agak ada maksimal gitu. Eh, Ya kalau di level 10 nggak mungkin ya. Sedikit peningkatan juga udah alhamdulillah ada di level 8 atau 8 lebih atau 9 itu sudah luar biasa bagi saya gitu, Pak. Iya, iya. Jadi di level 8 juga sudah cukup luar biasa peningkatannya mungkin ya. Oke, Iya. Ibu. Nah, untuk meningkatkan antusiasme itu, menurut Bu Deti itu siswanya mengapa tidak antusias salah satunya itu faktor apa saja gitu, Ibu? Faktornya mungkin karena sayanya kurang memahami materi ya, Pak ya. Kurang Hmm, memahami bukan materi tapi teknik mungkin. Teknik bermain bolanya itu teknik, yang prakteknya. kurang kuasai ya prakteknya. Tetapi pada materi misalnya teorinya mereka biasa di kelas mengikuti hanya pada prakteknya saja yang mereka agaknya Bu ayo dong main Mhm. bola sedangkan saya kan Iya, basicnya guru iya, kelas kemudian saya kan perempuan juga gitu jadi anak iya, siswa laki-laki itu tidak terpuaskan sepenuhnya gitu. betul, betul. Jadi permasalahan Ibu ketika ingin mengajak
antusiasme anak dalam hal olahraga itu meningkat, ibu kewalahan dalam hal mempraktekannya mungkin ya. Nah, Ya, adakah itu. Iya, cara-cara Pak. yang ibu pernah lakukan untuk meningkatkan antusiasme anak tersebut? Cara-cara pribadi ya, secara pribadi Ya, saya pernah misalnya gitu, dengan menonton video dulu gitu sebelum praktek di lapangan gitu ya, karena saya juga harus belajar dulu gitu ya supaya saya juga tidak salah menerapkan teknik, kemudian karena teknik-teknik persepak bolaan, terutama perempuan kan kurang menguasai ya. Saya ya, betul. memberikan tontonan dulu kepada anak melalui channel YouTube. Mungkin ada cara lain juga yang ingin saya coba nih Pak ya. Ya, Saya ya, ingin berkolaborasi nih dengan guru yang lain, terutama guru yang laki-laki ya, ya. yang pada misalnya ada nih di sekolah saya nih ada OPS kebetulan laki-laki dan masih segar bugar nih. Mungkin saya akan meminta bantuan juga kepada beliau ketika praktek di lapangan supaya apa tuh bisa membantu saya. Kali aja kalau laki-laki kan memang teknik ke sepak bolaan itu mereka udah lebih tahu gitu aturan Betul, mainnya gitu betul, dibanding betul. saya kan kurang hobi nih olahraga Iya, betul, sepak bola betul. ini. Jadi setidaknya kalau laki-laki biasanya suka ada apa tuh walaupun bukan guru olahraga lebih tahulah gitu olahraga sepak Betul, bola betul. gitu. Jadi ibu Begitu sudah Pak. mencoba ya, sudah mencoba melakukan dengan Ya, hal-hal, contohnya menonton video sebelum kegiatannya. Juga ide iya, ibu berarti akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sana yang ibu anggap iya, itu mampu mungkin ya. Mungkin ada ide lain Bu selain iya. itu. Idenya mungkin kalaupun misalnya cara-cara yang sederhana seperti itu tidak bisa dilakukan seperti berkolaborasi. Mungkin saya juga akan mengusulkan kepada kepala sekolah gitu, mudah-mudahan bisa di ACC. Ada memang di kampung saya itu ada yang apa pemain sepak bola Mhm. ahli gitu ya. Kemudian dia suka ikut turnamen-turnamen. Selain sepak bola juga dia ada ahli di bidang olahraga lain seperti voli juga. Saya mau minta pendapat kepada kepala sekolah juga guru yang lain bagaimana kalau misalnya dijadikan apa tuh narasumber Samping. atau tutor atau bisa pendamping ketika di lapangan supaya saya tuh pengennya punya anak-anak bibit-bibit pemain sepak bola dan untuk persiapan nanti O2SN juga gitu. Jadi kalau didatangkan ahlinya mudah-mudahan anak-anak lebih antusias lagi gitu. Iya, iya. Jadi bukan hanya dalam hal sepak bola berarti ya Bu, tapi dalam Iya. kegiatan-kegiatan olahraga lainnya. Oh, Dan Ibu akan nah, iya. mencoba mengkolaborasikannya dengan apa yang ada di lingkungan terdekat Ibu. Mungkin itu adalah alumni yang dulunya ya, jadi bisa Ya diberdayakan. dulunya memang Tapi oh ya. ya, tapi Ibu harus menghubungi dulu atau dikomunikasikan dulu dengan kepala sekolah karena mungkin itu adalah Kepala hal-hal sekolah. yang ranahnya kepala sekolah karena mungkin nantinya Iya, juga hubungannya dengan pendanaan begitu ya Bu ya. iya, Ya, luar Pak. biasa sekali Betul. Ibu sudah Betul, Pak. punya ide seperti itu ya. Nah, eh, Ya, Pak. kira-kiranya Ibu akan melakukan kegiatan atau ide tersebut kapan nih mulainya nih? Kira-kira mulai dari minggu depan saya sudah action gitu untuk apa perbaikan pembelajaran ini. Iya, iya. Selain dari Bapak Kepala Sekolah tadi yang akan Ibu ajak komunikasi, adakah yang lainnya yang bisa membantu Ibu? Mungkin kalau misalnya memang kalau untuk pembelajaran olahraga ketika kita tidak ada guru olahraga, ada guru laki-laki yang lain ya, tapi ini bantuannya memang terbatas. Mereka juga kan mempunyai tanggung jawab di kelas masing-masing ya. Ya, Tapi betul, ketika betul. saya minta bantuan, pasti mereka akan berkolaborasi gitu ya. Jadi apa tuh ikut membantu gitu. Jadi tentunya dengan rekan sejawat saya akan lebih intens lagi gitu. Alhamdulillah, Ibu, ya tidak terasa waktu kita diskusi.
di akhir sesi ini, apa yang Ibu dapatkan nih setelah Iya, kita tadi melakukan diskusi ini? alhamdulillah ya Pak ya, berkat obrolan dengan Bapak sedikit tercerahkan dan saya mendapatkan beberapa solusi. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah mendengarkan curhatan saya. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi, Ibu sendiri sudah menemukan ide-ide untuk menyelesaikannya. Perasaan Ibu Iya, setelah kegiatan atau setelah diskusi kita hari ini dibandingkan dengan tadi di awal, perasaannya bagaimana, Ibu? perasaan saya sekarang lega, ada ide baru gitu ya. Walaupun asalnya tidak terpikirkan nih, gitu aja ngalir begitu aja ya. Ya. Jadi ada sesuatu memang yang menjadi motivasi hari ini. Saya sekarang udah tidak kebingungan lagi. Ternyata masih banyak jalan menuju Roma. Dan jangan putus asa gitu ya, Pak ya. Ya, begitu. Tetap semangat, Bu ya. Dan nanti saya Iya. pun ingin ngobrol lagi dengan Ibu ketika Ibu tadi sudah melakukan nanti rencana yang akan dilakukan oleh Ibu dan Ibu lakukan, kita bisa ngobrol lagi, Bu ya. Terima kasih Iya, Pak. atas Terima perbincangan hari ini, kasih. Bu. Luar biasa sekali. Ya. Bagaimana Panjas? Kegiatan hasil coachingnya sudah berjalan dengan lancar kah? Alhamdulillah, Pak, kegiatan kucing sudah dilaksanakan dengan sangat baik dan hasilnya pun sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, alhamdulillah ya Pak. Saya tadi setelah melakukan observasi ya, ada sedikit yang mau saya tanyakan. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Ya, yang tadi kan saya menginginkan melaksanakan coaching ini dengan tahapan tirta ya Pak ya. Ya, betul. Juga dengan prinsip-prinsip coaching sudah dilaksanakan dengan baik dan Ya, saya merasa bahwa saya sudah mencapai apa yang diharapkan yaitu menggali dengan pertanyaan dengan berbobot gitu Pak. Sehingga ya baik. Koci bisa menemukan solusi daripada permasalahan yang ada gitu Pak. Ya, ya, bagus Pak Abdul. Untuk kedepannya potensi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, selain daripada menggali pertanyaan berbobot, juga saya ingin ketika coaching berikutnya dan coaching ke depannya itu lebih memahami lagi tentang kehadiran penuh, tentang mendengarkan Kehadiran dengan penuh ya? aktif, karena kadang-kadang kita egois dengan diri kita gitu. Jadi Ya, mesti ditingkatkan lagi. ya, iya, iya. Baik Pak Abdul, luar biasa sekali. Jadi Bapak ingin mendalami lagi ya dalam memahami alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Iya, iya betul. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Ibu Deti. Bagaimana kabarnya malam ini? Waalaikumsalam, Bapak. Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Ya, Bapak? Alhamdulillah sama-sama Ibu. Semoga kita selalu Iya, sehat. Baik iya, Ibu Pak. Deti, hari ini Ibu Deti akan melaksanakan coaching. Betul Bu? Iya, betul saya akan melaksanakan coaching. Iya. Ya, mengingatkan saja kepada Ibu bahwasanya nanti itu ketika melakukan coaching, saya akan mengamati Ibu eh, mengenai apakah proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta, apakah Ibu melakukan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Juga apakah Ibu nantinya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang ditemukan? Nah, Iya, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Ibu, apakah iya. kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Jadi pada
kegiatan coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengar dengan baik ya. Kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach supaya coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu. Baik. Menurut Ibu kompetensi mana tuh yang akan secara khusus Ibu yang ingin saya observasi? Ya, yang secara spesifik ya Pak ya yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Menurut Ibu dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot itu indikator ketercapaiannya seperti apa tuh, Bu? Jadi saya ingin coach itu nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahannya melalui langkah-langkah yang akan saya kembangkan dengan menggunakan alur Tirta. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Semoga apa yang Ibu akan lakukan berjalan dengan lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Pada malam ini kita akan melakukan coaching ya bersama. Jadi bagaimana nih? Mulai dari kabar dulu deh, Bapak sehat walafiat? Alhamdulillah, Bu, sehat dan saya selalu semangat, Bu, mengikuti kegiatan. Insya Allah. Oh iya, semangat terus ya. Nih kita punya waktu 10-15 menit ke depan ya Pak ya. Katanya Ya, Bu. ada sesuatu yang ingin Bapak utarakan nih dari obrolan kita hari ini. Ada apa ya Pak ya? Iya, Bu, saya sangat mengharapkan sekali bisa ngobrol dengan Ibu, ya, ya anggaplah sharing gitu, Bu, ya. Sebetulnya gini, Bu, di sekolah saya itu baru tahun ini mulai melaksanakan kurikulum merdeka di SMP saya itu. Nah, yang jadi Iya. masalah saya melihat di sekolah saya itu guru-gurunya kurang memahami tentang kurikulum merdeka gitu. Yang paling Oh parahnya iya. kemarin, Bu, itu sampai kurikulumnya saja belum menentukan untuk penerapan P5-nya itu apakah mau apa istilahnya reguler ataupun sistem blok gitu ya. Jadi Iya. sampai kemarin itu jadwal itu belum apa ya, belum jelas gitu untuk P5-nya saja. Oh iya. Lagi guru-gurunya pemahamannya kurang dan Jadi juga fasilitas ini juga fasilitas apa ya seperti buku gitu kan beda ya buku Merdeka dengan buku apa kurikulum 13 itu beda gitu. Itu juga belum ada gitu, Bu. oh iya. Nah, melihat kondisi seperti itu kita kan belajar sudah nyampe 3 bulan ya dari tahun ajaran baru itu sambil Iya. berjalan ini guru-guru belum memahami juga gitu. Seharusnya kan sebelum mulai tahun ajaran baru kita sudah paham seharusnya gitu. Pertama itu Bu dan satu lagi Harusnya. ya satu lagi Bu gini saya itu kebetulan di sekolah itu sebagai wakasek ya atau orang Iya. yang dituakan lah di sekolah itu. Banyak Mm-mm. pengaduan dari guru-guru honor, tapi maksudnya Mm. honor murni ya Bu ya, honor murni yang dibayar oleh sekolah gitu bukan P3K gitu maksudnya. Nah, Iya. kemarin itu dia komplain gini Bu, katanya kenapa yang dibayar itu cuma intra saja, jam intra saja gitu. Sedangkan di Oh iya. P5-nya nggak dibayar. Nah, saya itu Ekstra sempat ya. ya sempat menyampaikan ke kepala sekolah Bu ya, atas pengaduan-pengaduan guru honor itu, kata kepala sekolah, emang dalam juklak bosnya, juknis bosnya yang dibayar itu hanya intra saja. Misalnya Oh gini, iya. misalnya mata pelajaran PJOK nih, PJOK itu 3 jam. Nah, intranya 2 jam, yang 1 jamnya itu ada di P5 gitu. Nah, jadi kan Iya. dia 3 jam seharusnya, cuman yang 2 jam di intra. Sedangkan bos hanya punya kewenangan membayar honor itu dari intranya saja. Sedangkan Oh untuk yang gitu. 1 jamnya lagi, itu seharusnya kebijakan sekolah gitu, seharusnya. Jadi iya, oh, cukup pelik juga ya permasalahan Bapak ini. Iya, Bu. Pertama tadi yang saya dengar adalah eh, kompetensi guru mengenai pemahaman kurikulum merdeka yang baru ya. Iya, betul. Kemudian juga apa tadi ada ketidakpuasan dari honor juga tentang pembayaran, sistem pembayaran
untuk p honor ya lima yang dihitung saja ya. Iya, betul. Kemudian ada lagi satu lagi yang saya dengar adalah mengenai sarana dan prasarana ya, penunjang keberhasilan kurikulum ini. Nah, sebenarnya dari obrolan kita ini tujuannya apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Ya, saya mudah-mudahan dengan obrolan pada kesempatan ini bisa mendapatkan solusi ya, minimal solusi atau ya pencerahan lah buat apa yang Iya, harus saya lakukan, ya kontribusi apa yang bisa saya sampaikan ke sekolah untuk membantu masalah ini gitu, Bu. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya dapat pemikiran ataupun penyelesaian lah ide atau pencerahan gagasan apa gitu, pencerahan lah intinya, Bu. ya. Kita sama-sama ya Pak ya. Dalam hal Ya, ini Bu. kita sama-sama menemukan solusi bagaimana setidaknya ada titik pencerahan untuk perbaikan ke depannya. Iya, Dari tadi yang pertama adalah tentang kompetensi guru, kemudian yang kedua tentang sarana dan prasarana, ketiga tentang aduan dari guru honor. Eh, Menurut Bapak nih, seberapa iya. penting sih permasalahan-permasalahan yang Bapak utarakan tadi ya untuk penunjang keberhasilan program kurikulum Merdeka itu? Ya, gini Bu ya, emang itu faktor yang sangat penting sekali atau disebutnya ya faktor utamanya. Karena untuk menunjang keberhasilan proses kurikulum Merdeka itu pertama harus harus dari kompetensi guru dulu. Ya, gurunya harus punya kompetensi jelas dalam hal memahami tentang kurikulum itu, kurikulum Merdeka. Terus yang kedua, emang sarana prasarana harus mendukung juga. Cuman untuk sekarang ini ya mungkin kita harus kreatif sajalah sementara sebelum kita mendapatkan buku-buku kurikulum Merdeka gitu. Misalnya kita menggunakan IT lah. Iya, Selanjutnya untuk apa istilahnya iya, untuk kesejahteraan guru honor itu menurut saya juga sangat penting sekali gitu. Saya bisa merasakan bagaimana atau seberapa sih gaji honor gitu, Bu. Biasanya di kurikulum 13 itu dibayar 3 jam, pas dia ngajar kurikulum mereka, kok kenapa jadi kurang 1 jam gitu. Dia kan honor murni yang hanya dibayar oleh sekolah, paling per jamnya ya 30.000 lah, sampai 35.000 gitu, Bu. iya, Sangat iya. penting sekali Jadi menurut saya. sangat penting ya Iya, tiganya memang penting. Nah, kalau di kompetensi guru nih Pak ya, kalau dilevelkan iya, nih masalahnya nih. Sekarang tuh dari rentang 1 sampai 10 gitu ya. iya. eh, Mengenai kompetensi guru yang Bapak miliki gitu yang ada di sekitar Bapak itu kira-kira ada di level berapa itu? Kalau direntangkan dalam skala 1 sampai 10, Bu ya, sebetulnya bervariatif sih Bu ya. Karena ada guru yang mungkin di rentang nilai 7 atau 8 mungkin ada ya, tapi ada juga kebanyakan sih guru yang rentang nilainya di bawah 5 gitu, yang banyak belum menguasai tentang pemahaman kurikulum Merdeka itu gitu. Jadi bervariatif lah masalah tentang skala nilai untuk per gurunya. Tapi kalau dirata-ratakan mungkin 5 lah, kalau Iya, dirata-ratakan gitu. ya masih rendah sekali berarti Pak ya. Ya, ya, Dan mungkin harapan Bapak nih untuk kedepannya mengenai kompetensi ini inginnya di level berapa tuh ya Pak? ya sambil berjalan saja Bu, bertahap gitu. Kalau bisa ya tujuan utamanya pasti pingin sampai level 10 ya, benar-benar menguasai maksimal. Tapi ya Ya. sambil berjalan kita minimal untuk bulan-bulan sekarang itu naik level lah, minimal 8 rata-ratanya gitu. Oh iya iya, mudah-mudahan ya sedikit Ya, demi sedikit ya Pak ya ada perubahan. Kemudian memang kalau untuk permasalahan yang lainnya seperti tadi yang guru honor tentang kesejahteraannya, eh, ada cara lain mungkin Pak yang bisa Bapak lakukan gitu untuk oh ya, apa supaya ada sedikit pencerahan atau solusi juga mungkin dari Bapak ini ada sesuatu ide oh gitu ya, untuk dikembangkan di sekolah dan juga dikomunikasikan gitu. ya. Rencana ada sih Bu ya, rencana. Saya pribadi sebagai guru, pertama saya akan mengajukan ke ya di minimal di rapat dewan guru lah, kalaupun tidak langsung ke kepala sekolah juga untuk mengadakan sebuah kegiatan IHT yang bisa diikuti oleh Oh, semua guru ya untuk pengembangan ya kompetensi tadi gitu, biar pemahamannya iya, sama ya, pemahaman tentang iya, intinya IHT tentang kurikulum Merdeka saja itu. iya. Jadi Bapak Ya, nanti akan ya yang mengajukan kedua. kegiatan ya. Mm-mm. Ya, betul. Saya pertama akan mengajukan untuk mengadakan kegiatan seperti tadi pelatihan.
Terus yang kedua, saya sendiri sebagai CGP terutama di sekolah saya itu ya saya membentuk komunitas praktisi ya, komunitas kecil di lingkungan Iya, sekolah saya. iya. Saya juga sering berbagi informasi, wawasan gitu. Apalagi saya juga sedikit banyaknya mengetahui tentang kurikulum Merdeka. Saya juga suka membimbing, tapi walaupun tidak maksimal gitu Bu ya. Sehingga saya juga Mm-mm. bisa membantu guru-guru yang sama sekali tidak paham gitu, tapi tidak maksimal gitu. Mm-mm. Mudah-mudahan di IHT nanti bisa lebih maksimal lagi. Terus Mm. untuk masalah sarana prasarana Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita kreatif kreatif sajalah intinya untuk memanfaatkan Iya. mungkin materi-materi dari internet saja. Jadi walaupun belum ada buku, kita Mm. download lah atau kita Iya, browsing-browsing di internet gitu Bu ya. betul, Terus betul. untuk ini untuk apa ya masalah kesejahteraan guru honor tentang masalah pembayaran honornya itu Bu, ya saya udah menyampaikan ke kepala sekolah, cuman mungkin nanti saya akan berusaha untuk menyampaikan di forum rapat dewan guru gitu. Untuk Hmm. semuanya satu suara. Oh, jadi Bapak memang sebenarnya sudah mempunyai apa tuh rencana dan juga ada strategi-strategi tertentu ya. Jadi Iya, luar biasa sekali Bapak ini dapat menemukan sesuatu yang bisa apa menggali potensi, kemudian bisa Bapak juga dapat apa meningkat apa rencana meningkatkan kompetensi guru-guru gitu ya. Luar biasa iya. Bapak ini ada memang ada apa tuh pemikiran-pemikiran yang brilian dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Nah, tadi kan Amin. sudah eh selain dari itu, Bapak, apakah Bapak perlu dukungan dari pihak lain tidak untuk ketercapaian keberhasilan ini? Ya, Langkah-langkah yang akan Bapak lakukan. ya kalau dukungan untuk mencapai langkah-langkah saya itu ya pertama dari kepala sekolah, yang kedua dari Iya, rekan-rekan guru atau rekan sejawat gitu ya, supaya mereka iya, ya mendukung ide atau apa yang ingin saya lakukan, mereka satu suara lah, satu tujuan gitu. iya. Intinya Jadi kan untuk kesejahteraan semuanya gitu. Untuk mengambil ketercapaian dukungan apa? dari teman, mengambil dari dukungan dari teman terdekat dulu, kemudian dari Ya, pimpinan juga ya, Pak ya. betul, Bu, betul seperti itu. Ini idenya luar biasa, Bapak. Kemudian Tapi apa sih hal pertama nih ya Pak ya? Hal pertama yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini gitu untuk eh, Bapak punya masalahnya tiga nih. Ada kompetensi guru, ada apa tuh tadi ada sarana sarana prasarana. Nah, dulu yang akan Bapak dahulukan gitu eh, untuk bayar. kebetulan Bu, insya Allah ya mudah-mudahan hari Senin juga akan diadakan IHT di sekolah saya karena kemarin saya sudah mengajukan ke rekan-rekan guru dan juga kurikulum supaya mengadakan IHT dan sudah konfirmasi ke pengawas dinas kabupaten gitu ya supaya bisa Mm, datang ke sekolah untuk memberikan ya minimal IHT itulah di sekolah. Lanjut mm, mm. untuk kegiatan yang lainnya juga saya sudah konfirmasi ke ini ya ke bendahara bos juga gitu ya supaya bisa atau tidaknya membantu ya kebijakan sekolah untuk membantu honor itu supaya dibayar yang 1 jamnya. Sudah menyampaikan Oh sih Bu, cuman realisasinya belum, nunggu dulu uang bos turun ataupun konfirmasi ke kepala sekolahnya gitu Bu. Cuman ya iya. dalam waktu dekat saya akan melaksanakan IHT dulu Bu. Oh, berarti action Ya, pertama IHT dulu ya Pak ya. iya Tadi betul. juga Pak sudah mengutarakan bahwa Bapak juga akan mengundang pengawas. Berarti satu dukungan lagi itu Bapak mendapatkan dukungan pihak luar lagi ya. Ya Mudah-mudahan dari pengawas. apa yang Bapak rencanakan, kemudian Bapak programkan dalam waktu dekat ini, langkah pertamanya itu IHT berhasil ya Pak ya. Ya Nah, betul. eh, Bapak kita sudah mengobrol beberapa menit yang lalu ya. Sebenarnya apa yang sudah didapat dari obrolan kita nih? Alhamdulillah Bu, ada agak lega ya. Lega. Asalnya saya nggak pede Bu, banyak banyak ide apa yang ingin saya sampaikan gitu ya ke guru-guru, ke Ibu juga mungkin saya sampaikan ide saya, tapi saya belum belum percaya diri, belum yakin gitu. Tapi setelah Ibu memberikan apa istilahnya masukan gitu ya ke saya barusan, jadi Hmm, saya lebih percaya diri lagi Bu, apa yang saya dapatkan ide atau yang ingin saya lakukan akan saya lakukan secepatnya. Mudah-mudahan iya, berhasil gitu. Terima kasih Bu, ya saya amin. mendapat pencerahan Iya. dengan obrolan kita hari ini gitu Bu.
Terima Hmm, kasih, Bu. Saya yakin Bapak punya potensi, Bapak punya apa tuh motivasi yang kuat juga. Bapak memang memikirkan kemajuan pendidikan di sekolah Bapak, dan itu merupakan suatu kekuatan, suatu apa tuh eh, potensi yang luar biasa, dan sudah muncul dari diri Bapak sendiri untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Jadi ada apa tuh satu dorongan gitu ya. Bagaimana nih Iya, untuk kebaikan penerapan kurikulum ke depannya. Itu udah luar biasa Bapak. Semoga apa yang direncanakan, diprogramkan berhasil, dan saya amin. akan bagaimana nanti kelanjutannya. Mudah-mudahan kita bisa mengobrol seperti ini lagi santai ya. Dan Ya, alhamdulillah dari obrolan kita ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita berdua. Jadi kita sharing, saya mendapatkan sesuatu dari Bapak, Bapak juga mendapatkan satu pencerahan. Terima kasih Bapak untuk hari ini, obrolan kita hari ini. Dan mudah-mudahan kita bermanfaat. Jumpa lagi nanti dengan cerita-cerita yang baru lagi. Terima kasih iya, Bapak. Bu. Wassalamualaikum Sama-sama, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Deti. Waalaikumsalam Bapak. Ketemu lagi nih. Bagaimana perasaannya Iya setelah nih. melakukan coaching nih? Alhamdulillah ya Pak ya, setelah melakukan coaching tadi, perasaan saya jadi ikut terbawa lega juga nih dari apa, setelah dapat obrolan bermanfaat dengan coach, saya ada beberapa ide menarik dari beliau begitu Pak. Iya, jadi inspirasi juga ya. Inspirasi juga dengan Iya, teman bisa betul, betul. mengobrol, berkomunikasi, berbagi eh, inspirasi. Jadi, oh ternyata bila ada suatu masalah bisa terpecahkan dengan cara kita mengobrol begitu, Pak. Ya, baik Bu Deti. Apa yang telah Ibu Deti lakukan dalam coaching tadi nih? Tadi saya sudah melakukan coaching kepada coach saya dengan menggunakan alur Tirta ya Pak ya. Pertama saya menanyakan tujuan dari obrolan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian apa merencanakan aksi dan juga tanggung jawab yang akan dilakukan. Sehingga alur tersebut dapat menggali permasalahan dari coach saya, dan coach saya sendiri yang dapat menemukan solusinya gitu. Dan luar biasa tadi coach saya itu brilian Hebat sekali. sekali. Hebat. Mm-mm. Kedua-duanya hebat berarti. Coach dan coachnya sangat luar biasa. Nah, Ibu, dari hasil pengamatan yang saya tadi lakukan, betul sekali, Ibu sudah melakukan beberapa hal yang mesti dilakukan dalam coaching. Di antaranya, Ibu sudah hadir penuh dalam eh, apa? Dalam situasi tersebut. Ibu bisa mendengarkan dengan rasa dan juga Ibu telah eh, melakukan penggalian pertanyaan yang sangat berbobot kepada coachingnya. Luar biasa, Ibu. Satu pertanyaan lagi buat Ibu nih. Kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan setelah tadi Ibu melihat hasil coaching tadi nih? Kompetensi khususnya pada diri saya ya Pak ya, saya ingin lebih memahami proses tirta ini ketika diidentifikasi, ketika di penggalian permasalahan, kemudian di apa tuh di aksinya. Jadi eh, saya ingin lebih terampil lagi ketika mengajukan pertanyaan berbobot begitu Pak. Ingin lebih terampil lagi mengajukan pertanyaan berbobot sehingga yang bisa memunculkan solusi-solusi yang brilian mungkin ya Bu ya. Iya begitu Pak, seperti itu. Terima kasih Ibu. Luar biasa sekali Ibu sudah melakukan coaching. Saya rasa Iya. kita tutup percakapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aswa. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu. Selamat malam juga. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, alhamdulillah. Dan selalu semangat, Ya, Bu. semangat ya. Ya. Jadi ya Bapak ya, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak nih. Ya. Pertama-tama akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya dulu ya Pak ya. Iya. Jadi gitu Pak, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian, apakah Bapak sebagai coach ya nantinya memberikan pertanyaan berbobot, kemudian coachee juga dapat mengungkapkan permasalahannya, kemudian dapat merespon dari pertanyaan Bapak. Dan jangan lupa ya nanti untuk kegiatan ini Bapak sesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Dan baik pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah, jadi yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dari kegiatan coaching ini? Eh, Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu mungkin mendengarkan secara aktif, Bu ya. Karena dengan Hmm. mendengarkan secara aktif itu mungkin menurut saya secara otomatis akan mendapatkan kehadiran penuh di situ. Dan mendengarkan secara aktif itu juga akan apa istilahnya akan merespon secara aktif apa yang disampaikan, terutama menemukan masalah intinya gitu dari coaching gitu. Jadi nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif gitu, Bu. Itu yang paling spesifik mungkin ya Pak ya. Iya, Yang iya paling betul, betul, spesifik betul. yang ingin Bapak Ya, kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif supaya ya kehadiran betul. penuh fokus juga Penuh dapat fokus mendengarkan ya. dari pertanyaan. Iya. Betul, Bu. Kemudian dari kegiatan coaching ini sebenarnya tujuan ketercapaian tujuan apa yang ingin diinginkan oleh Bapak gitu. Jadi Bapak tuh menginginkan apa dari kegiatan coaching ini? Ya pertama yang saya harapkan kucing nanti bisa bisa apa ya istilahnya bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan dia Mm-mm. bisa melakukan rencana-rencana eh, kegiatan yang akan untuk memulai secepatnya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Sehingga Mm-mm. dengan teknik coaching yang saya lakukan itu apa istilahnya memotivasi dan menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach itu. Oh iya. Jadi ini mudah-mudahan nanti di observasinya Bapak berjalan dengan baik. Demikian Pak Amin. kegiatan Ya. praobservasi kali ini dan saya persilahkan kepada Bapak dan coachee Bapak untuk melakukan coaching semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Panjas. Gimana kabarnya? Waalaikum, Sehat? Alhamdulillah Pak. Waalaikumsalam. Sehat luar biasa. Baik, Panjas. Kemarin sudah kita sepakati ya, kita meluangkan waktu ya, tidak lama lah 15 sampai 20 menit kita ngobrol-ngobrol sekarang. Mungkin apa ya, ada yang mau disampaikan oleh Panjas. Tapi sebelumnya, saya ingin nanya dulu nih ke Panjas nih. Eh, Apa nih tujuan, apa yang diharapkan oleh Pak Anjas mengenai obrolan kita pada malam hari ini? Ya, baik Pak. Terima kasih. Saya ingin ngobrol dengan Bapak itu sebetulnya ingin meluapkan unek-unek gitu Pak ya yang ada di Iya, kelas betul. supaya mudah-mudahan saya bisa mendapatkan pencerahan lah dari Bapak nanti Bapak bisa membimbing saya ketika di kelas itu Pak, para siswa itu dalam hal mata pelajaran matematika eh, minat ataupun motivasinya itu sangat rendah sekali. Tujuan saya ini yaitu ingin em, menemukan langkah-langkah supaya siswa itu Pak bisa meningkat gitu dalam mata pelajaran matematika itu. Mungkin itu Ya, Pak. jadi
Pak Injas itu ingin siswanya ada motivasi ya untuk Ya, ya, mengikuti pembelajaran matematika ya Pak Injas ya, khusus matematika berarti ya. betul. Ya, Oh gitu. dalam hal mata pelajaran matematika. Karena kalau dalam mata pelajaran lain kelihatannya antusiasmenya berbeda dengan ketika Iya. ada jadwal untuk matematika gitu, Pak. Pak Injas, boleh diceritakan kurang antusiasnya murid itu bagaimana sih Pak Injas Ya, pada pelajaran matematika itu? dalam ketika pembelajaran, Pak ya. Ya. Jadi terlihat sekali itu siswa ketika pembelajaran matematika itu salah satunya siswa ngantuk dia gitu. Juga eh, dalam bertanya ketika disuruh untuk ada yang ditanyakan, tidak ada yang mengacung untuk bertanya. Padahal mereka belum paham tentang pembelajaran yang sedang dilaksanakan gitu, Pak. Dan juga ketika tes mengenai latihan-latihan soal-soal, paling dari 40 siswa itu Pak yang berhasilnya cuma 8 siswa gitu. Jadi saya melihat Hmm, bahwa antusiasmenya ya dalam hal pembelajaran matematika tidak ada gitu Pak. ya, Mungkin ya, itu ya. Pak. Ya, kalau melihat kondisi seperti itu, bisa nggak Pak Injas itu misalnya kalau diskalakan nih 1 sampai 10 gitu. Hmm. Antusiasme siswa atau murid Pak Injas itu dalam mengikuti pembelajaran matematika itu kira-kira dalam rentang angka berapa? Kalau diskalakan 1 sampai 10 itu dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya untuk hal matematika itu Pak paling di angka 4 itu Pak. Di angka 4 Hmm, itu. jauh ya. Dengan Rendah sekali itu melihat Pak Injas. keberhasilan ketika mengerjakan tugas gitu Pak dari 40 Hmm. siswa eh, hanya sesekali lah mencapai lebih dari 10 siswa. Kebanyakan ya 10 siswa ke bawah itu berhasil dan selebihnya itu belum maksimal gitu, Pak. Eh, Jadi ada di Terus angka Pak 4 mungkin. Injas, ya, kalau melihat skala seperti itu kan masih jauh ya Pak Injas ya, Mhm. eh, untuk mencapai kompetensi atau kondisi ideal siswa yang diinginkan atau diharapkan oleh Pak Injas sebagai guru matematikanya. Ya, Terus selama ini mungkin Pak Injas sudah melakukan apa ya analisa atau analisis ya terhadap kegiatan atau proses pembelajarannya gitu. Eh, Kalau boleh tahu nih Pak Injas, proses atau kegiatan pembelajarannya bagaimana sih yang Pak Injas sampaikan ke anak atau ke murid itu dalam dalam konteks pembelajaran matematika itu? ya. Kalau saya dalam menyampaikan pembelajaran matematika itu memang eh, kalau dalam hal hitung menghitung kan Pak, jadi saya itu mentok ketika ingin dibagaimanakan gitu. Beda beda halnya dengan mata pelajaran IPA gitu Pak ya. Ketika IPA kan enak gitu bisa anak dibawa kemana sambil Ya, melakukan praktek apa gitu. Tapi ketika pembelajaran matematika, saya itu jadi terbawa suasana dengan metode hanya ceramah dan hanya memberikan contoh mungkin Pak. Setelah itu anak hmm, mengerjakan contoh apa? Anak mengerjakan sesuai dengan contoh yang diberikan dan hasilnya diperiksa begitu-begitu terus aja gitu Pak. oh gitu. Ya, ya, ya. Udah banyak ya Pak ya ide-ide mungkin ya misalnya bikin nanya lagi Pak ya. Eh, ada nggak inisiatif atau sebuah rencana nih yang ingin Pak Injas lakukan, rencana yang berbeda gitu ya, rencana lain yang ingin Pak Injas lakukan, ya ya siapa tahu bisa merubah atau mendapatkan perubahan yang lebih baik lah atau positif Ya. terhadap minat siswa mengikuti pelajaran matematika itu. Ada nggak rencana seperti apa? Bisa dijelaskan Pak? Iya, banyak sih Pak. Kalau rencana bisa dibilang ada lah gitu ya, bukan Ya, banyak ada. ya, ya. Ya, Ya, seperti bagaimana Pak? ya, salah satunya mungkin saya akan mencari di media internet tentang metode ataupun model ataupun strategi yang bisa menarik siswa untuk pembelajarannya menyenangkan gitu bagi siswa itu, Ya, Pak.
Itu betul, mungkin betul. salah satunya. Ide Pak Anjas sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi. Tadi Pak Anjas ingin mencari metode-metode pembelajaran yang menarik supaya anak tidak bosan dan mudah-mudahan menemukan Mm, cara yang terbaru ya, supaya anak itu mm, oh, antusias kembali lah untuk mengikuti pelajaran matematika. Pak Pak. Anjas, ide Pak Anjas tadi ingin apa? Mencoba menggunakan metode atau gaya atau metode pembelajaran yang berbeda ya, yang Ya, mungkin ya, Pak. bervariatif ya, supaya lebih menarik. Itu ide yang sangat luar biasa gitu menurut saya. Dan Panjas bisa melakukannya hal itu. Nah, rencana Panjas itu kira-kira kapan tuh mau dilaksanakannya? Mungkin bisa dilaksanakan tidak bisa langsung besok ketika ada pelajaran matematika dikarenakan saya harus mempersiapkan dulu mungkin Pak ya Iya, iya. strategi atau metode bagaimana yang menyenangkan. Saya akan kumpulkan dulu referensi-referensi dari berbagai media dari YouTube, dari Google dan lain sebagainya. Eh, Mungkin 2 minggu ke depan mungkin lah Pak bisa diaplikasikan di kelas mungkin Pak. Kira-kira siapa yang dapat membantu rencana Pak Anjas itu? Yang dapat membantu dikarenakan saya itu kan wali kelas atas ya Pak. Mungkin ya Hmm. yang bisa bantu saya dalam hal ini sama yaitu guru kelas atas Pak, kelas 4 dan kelas 5 mungkin karena sudah mulai tingkatan yang tidak jauh beda tentang materi pelajaran matematikanya mungkin. Jadi bisa kita kolaborasi dengan wali kelas 4 dan wali kelas 5 mungkin Pak. Juga dukungan dari kepala sekolah juga mungkin ya? Ya, mungkin ya itu salah satunya kepala sekolah. Pasti kalau dukungan dari kepala sekolah sangat dibutuhkan sekali, Pak. Dalam hal Terutama dalam penyediaan pengadaan, sarana. betul Pak, dalam hal pengadaan sarana prasarana, juga yang berhubungan dengan media kan kalau misalkan Iya, media betul. yang harus dibeli berarti itu berhubungan dengan kepala sekolah juga, Pak. Iya, iya betul, Pak. Ya, Panjas, sangat luar biasa tuh idenya. Semoga bisa terlaksana secepatnya, Panjas, dan semoga ada perbaikan mengenai minat belajar muridnya, gitu ya. Ya, Baik, Panjas, mudah-mudahan, Pak. Panjas sudah menemukan apa yang harus Panjas lakukan ya untuk mencoba memperbaiki minat siswa agar mulai semangat mengikuti pembelajaran matematika itu. Baik, Panjas, Ya. di akhir pembincangan kita ini bagaimana sekarang perasaan Panjas setelah kita melakukan ya ngobrol lah selama kurang lebih 15 menit ini? Iya, Pak. Yang tadinya agak bimbang gitu, Pak. Kesal juga ada ke para siswa itu setelah melakukan diskusi dengan Bapak, jadi terasa agak plong gitu, Pak. Soalnya lumayan jadi punya planning gitu. Saya mesti melaksanakan apa untuk pembelajaran atau untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, iya, iya. Sama-sama Pak Anjas, kita saling sharing. Terima kasih atas waktunya dan saya doakan dan saya harapkan Pak Anjas bisa melaksanakan secepatnya dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal terhadap anak didiknya menjadi Mudah-mudahan, semangat Pak. mengikuti pelajaran matematika. Terima Amin, kasih Pak amin, Anjas Pak. atas waktunya. Sampai Ya, ketemu sama-sama, Pak. selanjutnya ya. Kita sharing lagi Siap. sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aswa, Iya, Bu. Assalamualaikum. Iya, Bapak tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bapak Abdurrahman. Bagaimana perasaannya, Pak, setelah melakukan Betul, 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 betul. coaching? Aduh. Alhamdulillah Bu merasa apa ya, merasa tenang dan merasa alhamdulillah berjalan lancar lah intinya gitu Bu, dan saya merasa senang karena Kucek bisa menemukan solusi dan dia bisa menggali potensi-potensinya dalam dirinya untuk melakukan hal-hal lain ya yang sifatnya untuk perbaikan masalahnya gitu. Seperti tadi Oh iya. dijelaskan ya masalah sendiri tentang minat siswa dalam pembelajaran matematika kalau nggak salah seperti itu. Ya Bu. Oh, iya, jadi tadi berarti Bapak sudah menemukan apa capaian yang akan Bapak yang sudah Bapak lakukan ya tentang capaian tujuan dari coaching ini sudah Bapak
temukan, kemudian sudah Bapak kembangkan. Menurut saya tadi juga Bapak sudah luar biasa bagus, sudah melakukan coaching ini dengan baik sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, indikasi, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Tadi sudah Bapak paparkan, dan tidak lupa juga Bapak juga tadi sudah menerapkan prinsip coaching sehingga coach yang mempunyai permasalahan tersebut dapat menemukan solusinya sendiri. Ya, Bu. Jadi satu pertanyaan terakhir deh Pak. Iya, silakan. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching kali ini? Mungkin ada satu kompetensi yang lain yang ingin Bapak kembangkan. Kalau untuk kompetensi, Bu, saya ingin, ya intinya saya ingin mendalami dan memahami ya alur Tirta ini supaya coaching selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Kalau bisa ya 3 kompetensinya bisa saya kuasai sehingga pelaksanaan coachingnya bisa lebih baik lagi. Iya. Itu, Bu. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih bagus, walaupun sekarang juga udah luar biasa. Tadi saya melihat Bapak begitu santai dengan coachingnya, seperti ngobrol biasa, tidak ada beban. Dan mudah-mudahan saya melihat kompetensi-kompetensi yang sudah ada dalam diri Bapak bisa dipertahankan dan kemudian dikembangkan lebih lanjut lagi. Nanti Ya. kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih untuk hari ini, untuk semuanya. Alhamdulillah kita sudah melakukan proses coaching ini dengan lancar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching yang kami lakukan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.